Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, NIM 105381 102325. Prodi saya Pendidikan Sosiologi, Fakultas FKIP Unismu Makassar. Sebelum saya membahas di bab 4 tentang Max Weber, saya akan mengetahui 3 dalam sosiologi yang bapaknya. Yang pertama Max Weber, yang kedua Karl Marx, yang ketiga Emil Durkheim. Max Weber adalah salah satu ahli sosiologi, sejarah dan bahasa Jerman. Selain itu, Max Weber juga merupakan sosok paling terkenal dan paling pengaruh dalam teori sosiologi, di mana karya dan Weber begitu berdivisi dan dapat dipastikan secara seragam sehingga mempengaruhi banyak teori sosiologi. Nah, kita membahas tentang teori Max Weber. Yang saya ketahui ada 4 kategori. Yang pertama, teori tindakan sosial, etika presentasi dan semangat kapitalisme. Yang ketiga, teori orientasi dan kekuasaan. Yang keempat, feudalisme dan birokrasi. Nah, saya akan menjelaskan contohnya teori Max Weber. Nah, contohnya itu seperti kita melakukan kami menimbal balikan sosial dan bisa dapat keuntungan. Contohnya kedua, etika dan perstan dan semangat kapitalisme. Weber berhasil membuktikan bahwa faktor pemikiran seorang Max Weber, budaya dan agama punya kekuasaan yang sama, bahkan bisa lebih duluan. Dia duluan ke sana atau ke lokasi, begitulah, untuk mengetahui sistem ekonominya masyarakat. Nah, ada juga kita membahas tentang prinsip Max Weber. Nah, prinsip Max Weber ada 6 kategori Max Weber. Yang pertama, hierarki orientasi. Kedua, aturan dan regulasi formal. Yang ketiga, pembagian kerja. Yang keempat, impersonalitas. Yang kelima,
orientasi karir. Yang terakhir, proses seleksi moral. Nah, saya akan menjelaskan teori Max Weber salah satu, yaitu pembagian kerja. Nah, pembagian kerja adalah ketika seorang presiden secara resmi punya otoritas legal, dapat rakyat, dia juga sedangkan rakyat menemu rakyat dan dapat dia juga punya otoritas kapitalisme. Nah, ada juga saya akan menjelaskan metodologi sejarah Max Weber. Untuk membahas metodologi Weber, mula-mula kita harus mengaruhi pemikiran yang berbicara hubungan sejarah dengan sosiologi. Meskipun Weber sebelumnya adalah seorang mahasiswa hukum dan menjalani kerja akademik pertama di bidang hukum. Nah, di sejarah dia juga selain mahasiswa, dia juga mahasiswa menjadi membantu orang tuanya berpikir untuk memasuki terkenal di dalam teori sosiologi. Nah, ada juga selanjutnya pemikiran Weber tentang sosiologi, terutama dibangun oleh serangkaian debat intelektual yang berlangsung terjemah pada masanya. Yang pentingnya dari beberapa tersebut adalah masalah hubungan sejarah dengan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih presentasi dari Mas Weber saya.